Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Dan di sini mungkin saya akan membahas requestan dari teman-teman semua ya, yang mengatakan kepada saya, "Bang, sebenarnya untuk Piala AFF ini siapa saja skuadnya? Dan juga untuk Piala AFF ini kira-kira bagaimana formasinya?" Nah, di sini mungkin saya akan langsung saja menjelaskan kepada teman-teman semua. Sebelum saya masuk ke pembahasan, tentu saya harus mengingatkan terlebih dahulu ya, bahwa sebenarnya untuk Piala AFF ini akan dimulai pada tanggal 17 ya, 17 Agustus, kurang lebih ada waktu 1 bulan lagi, dan sampai 29 Agustus di partai final nanti. Nah, memang ini menjadi hal yang sangat luar biasa saat ini. Sintayong yang banyak mengatakan kepada saya ya, apakah Sintayong ini sudah di Indonesia, kemudian apakah Sintayong ini sudah mempersiapkan tim? Jawabannya iya. Dari asistennya, kemudian Coach Nova dan juga Coach Shin juga saat ini sedang mencari pemain-pemain, dan kurang lebih saya sudah mengumpulkan tonton ya beberapa pemain yang ini 100% ya menurut saya ini akan menjadi bagian timnas Indonesia. Nah, kita akan bongkar skuadnya, dan menurut saya ini akan jadi pembentukan Sintayong untuk melakukan perombakan skuad di timnas U23 untuk Piala AFF kali ini. Ada beberapa nama ya, pemain-pemain keturunan juga kemungkinan bisa dipanggil, karena saya akan membeberkan beberapa alasan mengapa pemain-pemain keturunan itu bisa dipanggil, dan juga mengapa pemain-pemain keturunan ini berpotensi membela timnas di Piala AFF walaupun bukan kalender FIFA. Oke, kita langsung saja masuk ya teman-teman ya untuk tactical board mengenai skuad timnas Indonesia U23 di Piala AFF. Oke, sebentar. Nah, di sini teman-teman, saya langsung saja akan membahas mengenai pemain yang akan dipanggil oleh timnas Indonesia. Di sini tentu saya untuk posisi penjaga gawang ya, tentu di sini tentu masih ada nama sosok Hernando Ari. Nah, Hernando Ari ini juga permainannya juga sangat luar biasa. Dia pun juga menjadi bagian penting saat ini dari Persebaya, bahkan di 4 laga ya, 4 laga bersama Persebaya ini termasuk diuji coba, dan 3 laga resmi di PRI Liga 1. Dia selalu menjadi pemain inti pilihan Coach Andi Aji Santoso. Artinya sosok dari Hernando Ari ini memang sangat penting bagi timnas Indonesia U23. Pengalamannya nanti memang sangat diperlukan di sini untuk sosok Hernando Ari. Nah, kemudian untuk kiper cadangan ya, tentu kita masih ingat dengan sosok Adi Satrio, kiper PSIS Semarang, yang memang juga bisa menjadi pelapis nantinya bagi Hernando Ari. Nah, kemudian di sini saya untuk di lini belakang ini sebenarnya kita ada beberapa pemain yang memang tidak bisa tampil teman-teman karena hukuman AFC, yakni Komang Teguh. Nah, Komang Teguh ini tidak bisa diletakkan di saya bek kanan ya, dan mungkin sebagai gantinya nanti ada sosok Bagas Kava. Nah, Bagas Kava ini bisa mengisi sebagai bek kanan di sini teman-teman ya, karena memang posisi Komang Teguh ini disanksi oleh AFC karena masalah laga final SEA Games kemarin saat melawan Thailand. Tapi tidak masalah, untuk saat ini 3 pekan ya, saat melawan beberapa tim yang sudah dihadapi Barito ya, Bagas Kava ini selalu menjadi pilihan Rahmat Dermawan, dan dirinya pun juga bermain sangat bagus bersama Barito. Artinya konsistensi dia ketika di SEA Games saat saat membela Indonesia dan saat ini bersama Barito, itu artinya memang memiliki kesinambungan yang sangat baik untuk sosok Bagas Kava. Nah, untuk di lini tengah, ini yang akan menjadi menurut saya menjadi paten ya, karena di sini ada sosok Rizky Ridho. Nah, Rizky Ridho ini teman-teman kemungkinan besar juga akan menjadi bagian timnas Indonesia di Piala AFF U23, karena posisinya juga sangat sentral, kemudian dirinya juga menjadi bagian yang sangat penting bagi Persija Jakarta. Dan ketika SEA Games kemarin juga saya melihat sosok Rizky Ridho ini saat ini memang menjadi bagian sangat sentral bagi bek muda Indonesia sebagai bahan percontohan, dan ini pun cocok menjadi kapten. Nah, kemudian yang selanjutnya teman-teman, di sini mungkin ada sosok yang memang diragukan ya, namun menurut saya ini menjadi poin penting untuk Elkan Bagot main. Nah, Elkan Bagot ini hingga saat ini ya teman-teman ya, belum masuk dalam rencana tim Ipswich. Nah, artinya apa? Mengapa saya sangat yakin Elkan Bagot ini bisa menjadi bagian timnas Indonesia? Karena ya kita ketahui dia belum ya. Mungkin ada beberapa bocoran dari teman-teman yang sudah mengatakan dia akan bermain bersama Nottingham Forest. Kemudian ada beberapa
bahwa Line dia akan kembali ke Gillingham selagi belum diresmikan, dan itu tidak tahu kapan dia diresmikan atau dipinjamkan dari Ipswich ke klub lain, artinya kebebasan dirinya untuk membela Indonesia itu semakin bagus atau semakin kuat. Karena sebelum-sebelumnya ya, kita ketahui ketika bukan agenda FIFA, Elkan Bagot ini sangat sulit untuk bergabung bersama timnas karena terkendala izin klub. Nah, ini bisa menjadi peluang bagi Elkan Bagot karena dirinya memang belum ada agenda bersama Ipswich, dan dirinya pun bisa menjadi bagian timnas nanti di Piala AFF U23. Kita doakan. Nah, ini untuk formasi 4-3-3 teman-teman ya. Kemudian di sini untuk di posisi back kiri ya, di back kiri ini tentu masih ada sosok Pratama Arhan. Nah, Pratama Arhan ini juga posisinya juga sangat sentral di timnas U23 ya. Apalagi dirinya juga saat ini menjadi bagian penting juga bagi Tokyo Verdy, dan dirinya bisa menjadi acuan nantinya bagi back-back lain seperti Haikal yang memang bisa ditempatkan di posisi Pratama Arhan. Namun sepertinya Arhan akan terlebih dahulu dijadikan starting oleh Shin Tae-yong. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini teman-teman ada beberapa pemain tengah yang memang menurut saya ini menjadi bagian penting bagi timnas Indonesia. Saya langsung saja akan meletakkan di sini teman-teman, yakni sosok Ivar Jenner. Ivar Jenner ini posisinya sangat bagus sekali ketika melawan Argentina, dia sebagai gelandang serang. Namun ya, kita ketahui ketika melawan Palestina dia juga sangat cocok dia di gelandang bertahan. Nah, posisi Ivar Jenner ini menurut saya sangat cocok untuk menempati di posisi gelandang bertahan di sini, teman-teman. Nah, kemudian untuk partner dari sosok dari Ivar Jenner ini menurut saya untuk di lini tengah ini menurut saya mungkin banyak yang kontra terhadap pendapat saya, yakni Fajar Faturrahman. Nah, Faturrahman ini menurut saya cocok ditaruh di tengah tapi di bagian kanan seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian untuk di sisi kirinya ini bisa ditopang dengan sosok Marcelino Ferdinand. Nah, Marcel ini juga sangat cocok untuk ditempatkan di sisi kiri di sini, teman-teman. Walaupun sebenarnya dia bisa bertukar posisi dengan sosok Ivar Jenner. Nah, di sini menurut saya posisi Marcelino sangat sentral di sini. Ataupun jika Sintayong ingin menargetkan strategi menyerang, Marcelino menjadi gelandang serang, kemudian Ivar Jenner lebih ke kiri. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini sama saja tetap 4-3-3. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya teman-teman, di sini menurut saya untuk lini striker ini saya langsung saja menetapkan nama sosok Ramadhan Sananta untuk di striker murni. Nah, karena saya saat ini ya menganalisis bagaimana permainan Ramadhan Sananta ketika membela Persis Solo, dia pun sangat bagus sekali, bahkan adaptasinya ini sangat cepat ya. Walaupun kita ketahui Ramadhan Sananta ini beberapa laga timnas ya di International Friendly Match atau FIFA Matchday kemarin dia tidak dipanggil oleh Sintayong. Namun untuk level U23 menurut saya kemungkinan besar Ramadhan Sananta ini akan dipanggil oleh Sintayong. Apalagi memang saat ini ya dirinya memang tak terlupakan dan memang menjadi bagian penting bagi Persis Solo di setiap laga. Wajar saja jika Ramadhan Sananta ini akan menjadi bagian penting bagi timnas Indonesia. Nah, kemudian saya di sini teman-teman ada beberapa pemain yang memang menjadi bagian penting untuk di sayap kanan. Nah, sayap kanan ini menurut saya ada dua pemain yang memang bisa ditempatkan di situ, yakni Irfan Jauhari dan juga Rafael Struijk. Namun sepertinya untuk sosok Rafael Struijk ini masih cocok ya. Karena kita lihat bahwa sebenarnya untuk Rafael Struijk ini sangat sentral sekali posisinya untuk di posisi di sayap kanan ini. Nah, kemudian untuk di sayap kiri, di sayap kiri ini sebenarnya ada dua pemain ya, yang memang menurut saya ini sama-sama bagusnya antara Irfan Jauhari dan juga Witan Sulaiman. Nah, banyak mungkin yang mengatakan bang pasang saja Irfan Jauhari karena ya memang Witan Sulaiman saat ini sedang turun performanya. Namun menurut saya melihat dari laga kemarin ya antara Persija versus Bayangkara, permainan Witan itu sangat bagus sekali teman-teman, dan dia melihat dan dia menunjukkan bahwa sebenarnya apa yang diragukan oleh supporter timnas itu tidak selamanya dia underperform. Dan menurut saya untuk Witan Sulaiman ini ya bisa dimainkan di babak kedua. Jadi untuk babak pertama itu Irfan Jauhari, dan ketika nanti Irfan Jauhari mungkin tidak style baru bisa dimasukkan sosok Witan Sulaiman. Nah, inilah kurang lebih position seperti ini. Kemudian Fajar ini bisa menopang
Rafael Struijk. Nah, kemudian di sini mungkin ada yang bertanya seperti ini, Bang, apakah di sini sosok Ivar Jenner dan juga Rafael Struijk ini bisa membela timnas Indonesia? Karena yang pertama ya faktornya karena ini bukan agenda FIFA, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu klub juga akan mempertimbangkan kalau memang bukan agenda FIFA untuk dilepas ke timnas. Nah, menurut saya jawabannya bisa. Mengapa demikian? Karena saya lihat target yang akan digaungkan oleh Sintayong atau tujuan dari Sintayong melatih timnas U23 selain di AFC ya, kualifikasi Piala Asia U23, itu adalah juara Piala AFF. Dan menurut saya Sintayong dengan formasi seperti ini dia tidak main-main untuk membentuk lini squad atau line up timnas Indonesia. Nah, di sini menurut saya dengan adanya Ivar Jenner dan juga Rafael ini akan menambah daya gedor ya di lini depan dan juga lini tengah. Maka dari itu ya caranya ya agar mereka bergabung bersama timnas Indonesia, tentu PSSI harus berkoordinasi dengan klub. Ya, berkoordinasinya itu tentu lewat pembicaraan, dan misal pun itu tidak tembus dengan pembicaraan, ya PSSI bisa melakukan langkah-langkah lain seperti mungkin memberikan fee kepada klub ya agar bisa melepas kedua pemain ini. Itu wajar-wajar saja dalam industri sepak bola. Namun yang jelas teman-teman, dengan adanya Ivar dan juga Rafael, saya yakin kekuatan timnas Indonesia ini akan lebih mendalam. Namun jika tidak ada ya tidak masalah menurut saya, karena memang ini bukan agenda FIFA. Namun yang jelas kurang lebih untuk acuan saat melawan, kita kan tergabung di grup B, saat melawan Timor Leste dan juga Malaysia, ya mungkin menurut saya kalau pemain ini belum datang itu tidak masalah, tetapi didaftarkan terlebih dahulu. Nah, ketika semifinal entah nanti ketemu Vietnam atau Thailand ataupun Filipina ataupun negara-negara lain, nah baru pemain ini seperti Ivar dan juga Rafael itu bisa bergabung bersama timnas, itu tidak masalah. Namun yang jelas dengan skema seperti ini, dengan skuad seperti ini, saya yakin timnas Indonesia mampu untuk bisa bersaing di level ASEAN ya. Apalagi ya kita ketahui Indonesia itu belum juara untuk Piala AFF U23 itu semenjak 2019. Artinya Sintayong ini juga ingin membuktikan bahwa dirinya juga mampu untuk bisa mendapatkan gelar juara bersama timnas Indonesia. Nah, bagaimana teman-teman menurut kalian tentang skema atau skuad timnas saat ini yang kurang lebih seperti ini dengan formasi 4-3-3, di belakang ada pemain keturunan seperti Elkan Bagot, kemudian tengah ada Ivar Jenner, kemudian di lini sayap kanan ada Rafael Struijk. Apakah kalian setuju dengan formasi seperti ini? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.